Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral habaibul kiram, mu'izzatul kurama, para habaib, para kiai, para kesepuhan, para alim ulama yang saya muliakan dan saya cintai, khususnya guru-guru kita semua, al-alim, al-allamah Kiai Haji Buya Yahya matta'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, barakah dunia akhirat. Dan juga ada Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Abdul Qadir, Syekh Helmi, dan juga ada Kiai Haji Jaja, Mursyidul Falah, dan para alim ulama yang lainnya yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan, kesehatan jasmani dan rohaninya, dan mudah-mudahan Allah bahagiakan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kepada aparatur pemerintahan dari pihak sipil maupun militer, TNI, dan juga dari pihak Polri dan semuanya, Bapak Kuwu beserta jajarannya, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa melaksanakan tugas amanat yang bisa membahagiakan masyarakat. Dan mudah-mudahan NKRI tetap aman ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kepada Abah Haji Udin yang Masya Allah memfasilitasi perkumpulan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini jalan kebaikan untuk beliau, kebahagiaan jalan di dunia dan di akhirat, dan semua hajat-hajatnya digabulkan oleh Allah. Hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah wa murafaqatal habib sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil hikmah, mereka adalah orang-orang yang mau bersungguh-sungguh jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan petunjuk. Arti jihad di sini bukan hanya peperangan melawan musuh, akan tetapi al-mufassirin mengatakan bahwasannya, mufassirun mengatakan bahwasannya kita melawan setan, melawan hawa nafsu, bersabar, apapun yang kita hadapi dengan bersungguh-sungguh, di situ Allah akan memberikan jalan hidayah. Hidayah dalam kebaikan. Dan alhamdulillah ini perkumpulan pada pagi menjelang siang ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan daripada jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertanya-tanya apakah cukup sampai di sini, kesimpulannya dari semuanya, ketika ingin mendapatkan hidayah dari Allah yang dikatakan bahwasanya bersungguh-sungguh jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti melawan hawa nafsu, melawan fitnah, melawan setan, melawan segalanya, bersabar dalam keadaan, demi Allah dia akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, yang dimana di hatinya ada Habibuna Muhammad, yang dimana ada hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hatinya ada Rasulullah, insya Allah disitulah jalan hidayah yang sesungguhnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita telah mendengarkan dari tausiah dari Buya Yahya, cukup satu cerita daripada Imam Hasan Basri itu udah cukup. Kenapa bisa semacam itu, tidak kemakan fitnah, ya, tidak kemakan adu domba? Karena di hatinya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di hatinya tidak ada Rasulullah, dengan mudahnya dia akan termakan daripada fitnah tersebut. Oh enggak Bib, ada orang yang ahli sholawat tapi dia terfitnah, dia terkena daripada zaman fitnah. Iya, karena teringat barusan disampaikan, Masya Allah, solokan kalau nggak dibersihin sampahnya gimana? Betul. Obat datang ke dokter, ini kita datang ke dokter, sakit, punya penyakit diabetes, Kata dokter nih obatnya untuk menurunkan daripada gula
gula darah. Tapi dia enggak. Terima kasih diterima obatnya, dia baca sholawatnya, diterima obatnya. Dari dokter, terima kasih dokter. Tapi dia pulang ke rumah, minum obat sampai nenggak sirup. Ayo, mau apa? Minum obat sambil minum sirup. Gulanya naik apa turun? Turunnya sedikit, naiknya, waduh, sama. Dia banyak sholawatnya, bersih insya Allah, di hatinya ada Rasulullah. Tapi dia kumpul, yang dia sering dia buka, cerita-cerita fitnah. Gimana mau selamat? Saya punya satu kisah. Ini seorang orang yang dekat kepada Allah. Bisa menjadikan hikmah. Dan di hatinya ada Rasulullah SAW. Siapa yang tidak mengenal Malik bin Dinar? Malik bin Dinar ini ya orang yang tawadhu, orang yang rendah diri, orang yang di hatinya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari dia sedang berjalan di dekat pasar, ada seorang yang tanya sama dia yang tidak mengenal itu adalah seorang Malik bin Dinar. Dia bertanya, ya Imam, dia bilang, ya Tuan, dia belum tahu dia ini Imam Malik bin Dinar. Dia bilang, ya Tuan, boleh nggak saya ini adalah seorang musafir? Saya ingin cari tempat untuk istirahat tidur, tidurnya biar enak, sak gitu loh. Kan ada orang pengen tidur sak, ya nggak mau diganggu. Sampai kadang-kadang nggak bisa tidur dia minum obat. Ada nggak yang gitu? Sampai obatnya juga udah nggak mempan. Kata teman saya, kalau nggak mempan suntikin aja ke lehernya itu obat. Insyaallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Betul nggak? Ada nggak orang kadang-kadang mau tidur nggak bisa tidur sampai harus minum obat? Ini zaman dulu nggak ada obat ya, nggak ada obat tidur. Kata Tuhan ini, kata Malik bin Dinar, oh Tuhan pengen istirahat, ayo dibawa mau ke rumahnya. Ketika dibawa ke rumahnya, dilihat tempatnya Malik bin Dinar ini ada anak-anaknya. Kata orang ini, Tuhan kayaknya saya nggak bisa tidur kalau ada anak-anak. Kenapa? Ya pasti namanya anak-anak itu suka ribut. Dia bingung, kemana? Dulu nggak ada hotel. Betul? Zaman Malik bin Dinar. Cerdasnya Malik bin Dinar, dia bawa kemana? Bawa ke kuburan. Dia pengen tenang, ayo ikut saya. Bayangin, sampean Pak atau Ibu, ya, atau teman saya lah, ini Ustadz Helmi ya, Masya Allah, atau siapalah, saya pengen tidur Beb, di mana? Pengen tidur, pengen tenang, dibawa nggak mau di rumah, ya sekarang mungkin ada hotel, misalkan satu kampung nggak ada hotel, bingung aja saya bawa ke kuburan, kuburan tenang, betul nggak? Kuburan sepi nggak? Kuburan sepi nggak? Ibu kalau tidur di kuburan kayaknya kasih kemah gitu, betul nggak? Masya Allah, dibawa sama Malik bin Dinar ke kuburan. Ketika dibawa ke Malik bin Dinar ke kuburan, ya ngamuk orangnya. Ente ini sintingnya katanya. Bayangkan ini seorang ulama. Seorang Malik bin Dinar. Seorang orang yang di hatinya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cerdas. Kamu gimana? Bawa saya ke kuburan. Saya ini mau cari tempat. Nah, ini tempat yang tidur, tenang tidurnya di kuburan. Langsung apa? Ditonjok Bu. Dipukul Malik bin Dinar. Coba kira-kira kalau kita ya, dipukul ngelawan nggak? Ini enggak, cedak, diem aja dia. Duak dipukul. Lihat ada orang lewat, dipisah. Ketika dipisah, Malik bin Dinar udah bonyok mukanya. Iya. Kalau model saya sih nggak bisa, ya diajak berantem ya berantem. Iya, enak aja. Betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini yang di hatinya ada Rasulullah udah full, tanknya udah full. Masya Allah. Dia ketika setelah dipisah, Malik bin Dinar dipisah, orang ini dipegang, kabur, Malik bin Dinarnya keluar. Keluar sambilnya mukanya sedikit, dia pulang ke rumah, ada goresan di perban. Diomongin ini orang yang mukulnya, kamu tahu nggak dia siapa? Nggak tahu. Itu Malik bin Dinar, astagfirullahaladzim. Masya Allah, saya salah orang. Lah kenapa kamu bayangin aja, saya nggak tahu kalau dia Malik bin Dinar. Dia antar saya ini ke kuburan, saya mau tidur. Waduh, saya mau minta maaf. Datang ke Malik bin Dinar, Tuan Malik bin Dinar, saya minta maaf ya Syekh, saya minta maaf, saya nggak tahu. Dia tersenyum. Justru saya yang terima kasih, kamu saya pukul, bayangin. Ini orang-orang yang di hatinya ada Nabi Muhammad. Ditanya kenapa kamu terima kasih sama saya? Saya bisa dapat sorga dan saya bisa menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul. Di hatinya ada Sayyiduna Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi hati-hati Bu, kalau pulang dari sini jangan pukulin saya. Kalau saya belum bisa seperti Malik bin Dinar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, makanya oleh karena itu ayo sama-sama kita belajar terus.
bukan hanya saja ingat omongannya Buya Yahya, Masya Allah. Begitu indah yang harus kita pegang. Jangan hanya saja, kalau diartikan, jangan hanya saja minum obatnya, tapi tidak menjauhkan pantangannya. Kalau tidak menjauhkan pantangannya, akan susah di hatinya ada Rasulullah SAW. Yang di situ ada fitnah, tinggalkan. Ini bahaya. Ini pantangan. Terus majlis taklim, sholawat, majlis taklim, perkumpulan. Alhamdulillah perkumpulannya mempersatukan, bikin tenang keluar dari tempat ini. Ini adalah obat yang insya Allah di hatinya akan ada Rasulullah, dan insya Allah disitulah akan ada dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.